Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari Universitas Negeri Makassar, kelas akuntansi E angkatan 2021. Saya akan mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kami disuruh untuk mempresentasikan salah satu materi yang telah disampaikan kepada kami, dan saya memilih materi pengangguran. Definisi dari pengangguran itu sendiri, pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Yang ketiga, pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga kerja mesin. Yang terakhir, pengangguran voluntary atau sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya mendapat warisan atau sedang melakukan studi. Penyebab pengangguran, yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Dan yang keempat, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Yang keenam, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi kurang kondusif. Dan yang terakhir, peraturan yang menghambat investasi. Namun, penyebab pengangguran yang paling sering terjadi itu, yang pertama, karena takut gagal atau takut mencoba, baik mencoba mencari pekerjaan atau mencoba membuat pekerjaan sendiri atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua, kurangnya dorongan dari orang-orang sekitar. Yang ketiga, tidak memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga menimbulkan rasa malas karena sudah tertanam dalam diri mereka untuk berdiam diri di rumah karena dengan dalil mereka tidak memiliki keahlian. Namun zaman sekarang harusnya pengangguran itu berkurang karena kita dipermudah dengan adanya jualan online atau berbagai aplikasi yang menyediakan fitur-fitur yang mempermudah kita dalam mempromosikan barang-barang yang kita jual atau mempromosikan keahlian yang kita punya. Akibat dari pengangguran yaitu produktivitas dan pendapatan masyarakat, kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial, kriminalitas seperti pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapital rendah.
Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis, yaitu berpengaruh minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Yang keempat, meningkatkan biaya sosial atau biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah keterampilan melalui badan lembaga kerja. Yang keempat, meningkatkan pendidikan. Yang kelima, mengembangkan produktivitas tenaga kerja. Namun secara umum atau secara yang paling sederhana, cara mengatasi pengangguran yaitu mengubah mindset kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat agar tidak hanya berpikir setelah kuliah atau setelah bisa mencari pekerjaan hanya berpikir untuk menjadi karyawan atau menjadi orang yang digaji. Namun bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang sedang berkembang atau bagaimana cara kita mengikuti teknologi sehingga kita bisa membuat menciptakan usaha sendiri yang tentunya berguna untuk kita dengan tujuan ketika kita membuka usaha sendiri, kita sudah tidak menjadi pengangguran dan saat usaha itu berkembang akan bermanfaat untuk orang lain juga. Karena berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Mungkin ini yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.